Salam tani selalu berinovasi. Ini ada tanaman padi yang bekas kebanjiran. Ini hamparannya sampai sana itu ratusan hektar tidak dipanen karena kebanjiran 3 kali 24 jam. Jadi ini 3 hari 3 malam terendam sampai tidak kelihatan daunnya. Itu surutnya sampai 1 minggu. Ini 3 hari 3 malam terendam, surut bertahap itu sampai 1 minggu, sampai kondisinya normal. Dan dampaknya bagaimana? Yang pertama dilihat dari daunnya, ini sudah keracunan, terlalu banyak air, sebagian banyak yang busuk. Adapun ini untuk yang hijau, ini daun baru tumbuh lagi, dan ini terendam dalam posisi tadinya menjelang keluar atau menjelang berbunga. Jadi pas bunting besar itu terendam, ketika keluar bunga atau malai itu tidak sempurna. Biasanya setengah saja keluar malainya atau tidak keluar sama sekali. Coba kita lihat, nah seperti ini. Nah ini seperti ini. Ini tidak keluar. Tidak keluar, ada yang setengah keluarnya. Meskipun keluar semua itu tidak akan ngisi. Nah ini kan tidak sempurna keluarnya. Mirip terkena bakteri ya. Hampir mirip lah. Ini juga hampir mirip kena kresek, padahal dia keracunan air terlalu banyak terendam. Nah seperti ini. Ini keluarnya hanya setengah malainya. Karena apa? Karena dia proses metabolisme di dalam tubuhnya itu terganggu, kebanyakan air. Jadi air bisa masuk, yang pertama lewat stomata, terus yang kedua lewat lentisel di dalam di batang, bagian batang. Nah adapun ini untuk yang warna hijau-hijau ini yang keluar baru, sebenarnya itu bukan dari batang utama, melainkan ini hanya cabang. Jadi terpaksa ketika batang utama mengeluarkan malai tidak sempurna, itu dia akan tumbuh dari tunas yang baru yang paling atas. Nah akhirnya bercabang. Nah seperti ini. Ini hijau keluar malai baru. Setelah dilihat ke bawah bisa diperhatikan, ini sebenarnya cabang. Tumbuhnya dari batang utama, dari mata tunas yang paling atas yang potensi untuk keluar batang. Nah ini kan bercabang. Ya, sudah jelas ini tuh bercabang, dan yang lainnya juga sama. Ini banyak yang keluar malai baru yang kelihatannya sih sehat, lebih sehat dari yang keluar awalnya, karena ya mungkin ini sangat terganggu sekali, terlalu banyak air, itu sampai tidak kelihatan daunnya selama 3 hari, dan kesininya terus surut itu sampai normal sekitar 1 mingguan. Nah adapun seperti ini sebenarnya langkah awal untuk pertolongan pertama itu minimal untuk aplikasi nutrisi yang disegerakan. Yang pertama itu bisa menggunakan kalsium sama fosfor untuk seperti ini dalam ketahanan tubuhnya.
Dan selanjutnya nanti aplikasi yang kedua selang 3 hari itu baru bisa diberikan giberelin untuk normal selnya itu biar kembali bisa memanjang gitu, karena kan terlalu banyak air dia nggak bisa. Nah, itu untuk sebagai bahan pengalaman untuk rekan-rekan ketika di musim ke depan ada posisi banjir atau terlalu banyak air, cara mengatasinya seperti itu. Jadi pertolongan pertama itu segerakan nutrisi, bisa di mix dengan fungi atau bakterisida, itu bisa gunakan metiltiopanat atau heksakonazol, silahkan. Nah, itu kalau posisi pertolongan pertamanya sudah diberikan, hasilnya minimal tidak akan terlalu banyak yang kering. Terus juga posisi malai bisa naik. Dan ini juga ada yang naik cuman bukan dari batang utama gitu, yang nantinya mungkin akan mengandalkan dari batang cabang ini. Ini sebagian besar petani di sini sudah tidak mau memanen. Ya, harapan saya sih ini bisa dipanen dari malai yang baru keluar. Setelah dilihat sih ini masih potensi malainya. Cuman mungkin sudah putus asa petaninya atau gimana. Dalam waktu 15 hari ke depan mungkin ini bisa sudah merah cepat. Karena kan airnya kering, itu akan lebih cepat memerah, terus panasnya juga kencang. Nah, untuk daun yang kering seperti ini, kalau terkena kresek itu biasanya akan mudah patah. Tapi ini masih bertahan ya, karena tulang daunnya itu tidak rusak. Kalau sama bakteri dia tulang daunnya akan rusak, makanya lebih mudah patah gitu. Jadi